kembali lagi di Potsil, Podcast Sipil dan Lingkungan IPB University. Perkenalkan, nama saya Lenovida Burukacaribu sebagai host pada episode kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu divisi teknik yang ada di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan IPB University, yaitu Divisi Teknik Sumber Daya Air. Nah, sebelum memulai episode kali ini, teman-teman sobat teknik yang di rumah jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel ini supaya teman-teman dapat info-info terbaru, notifikasi, keseruan-keseruan lainnya dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan IPB University. Nah, pasti teman-teman yang ada di rumah, sobat-sobat teknik pasti sudah penasaran ya, bagaimana sih sebenarnya teknik sumber daya air itu? Nah, saya perkenalkan dulu nih, karena pada episode kali ini kita ada narasumber yang tentunya sangat berwibawa dan juga sangat banyak ilmu nih yang mau dibagiin ke teman-teman semua yang ada di rumah. Nah, beliau ini merupakan kepala Divisi Teknik Sumber Daya Air yang ada di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, yaitu Profesor Dr. Budi Indra Setiawan. Langsung saja kita sapa. Selamat datang Bapak di Potsil. Terima kasih atas undangannya, senang sekali. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik-baik aja. Baik ya Pak, puji Tuhan. Di sini dalam episode kali ini saya ingin bertanya nih Pak mengenai teknik sumber daya air. Pertanyaan ini merupakan perwakilan nih Pak dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di rumah, sobat-sobat teknik yang kepo tentang teknik sumber daya air ya Pak. Pertanyaan-pertanyaan nih Pak. Di Departemen Teknik Sipil ini sendiri mandatnya sebenarnya apa Pak? Dan teknik sumber daya air ini sebenarnya apa sih Pak? Seperti itu Pak, boleh dijelaskan Pak? Oke, jadi ya sumber daya air itu saya kira ini berkaitan dengan air ya. Kita bisa dapatkan atau sering berinteraksi dengan air hampir setiap hari ya. Betul Pak. Nah, kita ini di dalam teknik sipil dan lingkungan, khususnya teknik sumber daya air, kita mempelajari ya penerapan ilmu-ilmu keteknikan khususnya untuk pengembangan sumber daya air. Ya, sumber daya air tentu saja yang bisa mendatangkan manfaat ya bagi masyarakat secara umum. Tentu saja juga kita menghindari kekurangan ataupun juga hal-hal yang berkaitan dengan dampak negatifnya. Bentuknya ya dalam bentuk struktur dan infrastruktur ya, termasuk juga bagaimana mengelolanya. Kurang lebih ya. Nah, jadi lebih ke penerapan ilmu keteknikannya seperti itu ya Pak, iya, terkhusus dalam sumber daya air seperti itu ya Pak. Nah, mau bertanya juga nih Pak, untuk kegiatan-kegiatan di teknik sumber daya air itu seperti apa ya Pak? Untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan nih Pak, seperti apa? Ya kalau sampaikan secara umum ya, ada 4 kegiatan tuh. Pertama adalah bagaimana kita melestarikan sumber daya air agar bisa dijaga kondisinya ya, baik juga fungsinya ya untuk memenuhi kebutuhan manusia sekarang dan juga yang akan datang. Ya termasuk juga menjaga lingkungannya. Yang pertama, yang kedua kita bagaimana memanfaatkannya ya untuk mendatangkan benefit yang setinggi-tingginya tanpa ya menimbulkan dampak negatif yang merugikan. Kemudian yang ketiga, ya, kita juga berusaha ya mengendalikan apa yang disebut dengan daya rusak air. Karena air juga di satu sisi bermanfaat, tapi kalau terlalu berlebihan ya bisa juga mendatangkan bahaya ya seperti kebanjiran, longsor. Itu berkaitan semuanya dengan air ya. Nah, untuk yang keempat tadi Bapak sebelumnya sebutkan ada 4. Tadi sebelumnya ada pelestarian, pemanfaatan, pengendalian daya rusak. Yang keempat itu apa Pak? Yang keempat adalah mengelolanya, memanajenya. Ya, kegiatan yang ketiga itu bagaimana kita memanajenya. Dan itu artinya apa? Artinya kita bagaimana merencanakannya, kemudian membangunnya, merawatnya, memeliharaannya sampai pada mengevaluasinya. Kemudian juga mungkin suatu saat kita akan memperbaikinya.
Ya, nah itulah manajemennya. Ya. Jadi memang kegiatan di teknik sumber daya air ini sangat berkaitan ya Pak, dari pelestarian seperti konservasi sumber daya air, kemudian pemanfaatan sumber daya air, kemudian pengendalian daya rusaknya ya Pak, supaya tidak terjadi bencana yang tidak diinginkan, kemudian dari pengendaliannya sendiri seperti itu ya Pak. Boleh Bapak diminum, kopinya sudah disediakan oleh panitia seperti itu Pak. Baik, ada nih Pak pertanyaan selanjutnya mengenai lingkup penelitian dan pengembangan Pak. Karena tadi sebelumnya kan mengenai mandat teknik sumber daya air ini sendiri kan ke penerapan ilmu teknik ya Pak, dan mengenai rancang bangun juga seperti itu ya Pak. Nah, dalam lingkup penelitian dan pengembangan untuk TSDA ini sendiri itu bagaimana ya Pak? Apakah dari ketersediaan airnya seperti itu bagaimana Pak? Ya betul, itu salah satunya ya. Kita mempelajari bagaimana air itu tersedia atau bisa kita sediakan ya untuk keperluan kita. Ya kita mempelajari perjalanan air ya, perjalanan air dari ujung ke ujung. Memang tidak tahu pangkalnya ya, makanya kita sebut dengan siklus hidrolik, daur aliran air ya, berputar gitu ya. Nah, bisa juga dari laut kan menguap menjadi awan ya, kemudian mengembun, kemudian jatuh ke bumi ya, akhirnya ke laut juga. Begitulah proses hidrologi ya, dan kita mempelajari semuanya di sebat titik hidrologi itu ya. Dan kita tahu bahwa air itu dipengaruhi oleh dua faktor ya, keberadaannya, faktor hujan ya atau iklim, kedua adalah faktor penggunaan lahan, ketutupan lahan ya. Nah, kita pelajari itu ya. Karena air yang tersedia itu, yang mengalir melalui sungai itu semuanya turun kan biasanya di daerah tangkapan sungai ya, di daerah hulu ya. Itulah dipengaruhi oleh dua itu. Dan kita tahu musim itu sekarang berubah ya, ada namanya perubahan iklim. Yang kita semakin tidak tahu tuh kapan hujan, kapan musim kemarau ya. Nggak bisa diprediksi ya Pak? Gitu. Ya. Nah itulah kita coba air itu tersedia ya. Nanti dibendung dalam bentuk dam, embung dan sebagainya ya. Itu disuplai sainnya ya, supaya gitu. Jadi dalam lingkup penelitian dan pengembangannya itu seperti pembuatan bendungan untuk ketersediaan air seperti itu ya, Pak, supaya dapat digunakan oleh masyarakat seperti itu ya Pak, dan juga dapat digunakan dalam irigasi seperti itu ya Pak. Ya betul, itu udah mulai penggunaan kan, penggunaannya. Nah setelah airnya tersedia dan kita tahu yang tersedia itu memang bisa dimanfaatkan, dan tidak semuanya ya harus dimanfaatkan, tidak semuanya ya, sebagian kecil aja atau sebagiannya aja kita manfaatkan. Untuk apa? Untuk menopang kegiatan sosial ekonomi masyarakat, termasuk juga untuk menjaga kelestarian lingkungan, ya kan? Nah kita tahu kegiatan sosial masyarakat itu apa? Pertama adalah mungkin untuk memenuhi kebutuhan domestika ya, kebutuhan air untuk keperluan sehari-hari, ya, kemudian juga untuk industri, kemudian untuk pertanian, bisa juga untuk wisata ya. Kita tahu kalau wisata kan tanpa air kan mungkin kurang mantap ya. Dan biasanya wisata itu selalu dikaitkan dengan air ya. Dan wisata air itu paling banyak diminati dibandingkan usaha lainnya. Ya, bisa di laut juga kan. Saya kira itu di pemanfaatannya ya. Kemudian juga kita jangan lupakan setelah pemanfaatan itu apa implikasinya ya. Tentunya kita ingin mendapatkan keuntungan ya, positif implikasinya. Tapi juga ada kemungkinan ya, ada dampak negatifnya. Nah, itu kita coba kurangi ya. Ada berbagai macam cara ya untuk menguranginya, termasuk kalau untuk meningkatkan kegunaan kan kita pakai saluran irigasi ya, atau mungkin kemudian kita drainase, ada juga tetes dan sebagainya untuk pertanian ya, di mana IPB kan memang di situ ya bidangnya, kita lebih fokus ke arah sana. Ujung-ujungnya adalah bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan nilai tambah ya, bisa lebih sejahtera dengan menggunakan air yang memang bisa biar berkelanjutan ya. Gitu, jangan sampai nanti kita kelebihan air tapi di suatu saat kita kekurangan ya. Itu yang kita
kita hindari. Berarti di teknik sumber daya air ini dalam untuk ilmu pengembangan dan juga penelitian itu lebih bagaimana ketersediaan air itu dapat dikelola untuk dapat dimanfaatkan, kemudian berimplikasi supaya kesejahteraan masyarakat itu semakin membaik seperti itu ya Bapak? Ya, saya kira itulah kurang lebihnya ruang lingkup penelitian dan pengembangan. Lah banyaklah hasil-hasil penelitiannya, mungkin bisa dilihat ya di website juga ada, di jurnal-jurnal juga ada ya. Jadi teman-teman silakan bisa mengikutinya ya. Ya betul Pak. Di sini juga buat teman-teman sobat teknik yang di rumah boleh lihat websitenya SIL dan juga Instagram maupun YouTube dari Sipil dan juga lingkungan IPB University. Nah ini Pak, pertanyaan terakhir nih Pak untuk menutup podcast hari ini. Pesan nih Pak untuk teman-teman sobat teknik yang ada di rumah maupun mitra kerja yang ingin bergabung nih Pak untuk di dalam teknik sipil dan lingkungan IPB University seperti itu Pak. Apakah ada Oke, bagi yang tertarik kami mengucapkan selamat datang nih ya. Silakan gabung ya, bisa mendaftar atau juga bisa kita berinteraksi ya dengan keluarga besar teknik sumber daya air di IPB. Kita sangat terbuka dalam hal ini. Ya, saya kira kalau saudara sekalian mempelajari atau berkiprah ya di bidang teknik sumber daya air atau sumber daya air pada umumnya, tidak akan kesulitan bekerja nih. Betul. Ya, karena hampir semua orang itu setiap saat kan berinteraksi dengan air. Iya. Ya, kita berlimpah hujan ya, tapi ingat suatu saat kita juga kok kekurangan air. Berarti apa di situ? Berarti kita belum betul-betul bisa mengelolanya dengan baik. Itu tantangan buat kita semuanya. Ya. Pengalaman kita lihat alumni kita ya banyak yang memang dia senang bekerja situ dan sampai sekarang yang banyak juga yang sukses. Jadi ya selamat datang, saya senang sekali kalau ada yang ingin bertanya lebih lanjut. Ya betul. Bagaimana teman-teman sobat teknik penjelasan dari Pak Budi mengenai teknik sumber daya air yang ada di IPB University? Semakin tertarik kan untuk masuk Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan IPB University? Jangan lupa untuk teman-teman like, komen, dan share dan juga subscribe channel ini supaya teman-teman dapat notifikasi dan juga keseruan-keseruan terbaru dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan IPB University. Nah Pak, saya untuk menutup podcast hari ini Pak, kita ada salam teknik nih Pak. Kita boleh bareng-bareng ya Pak untuk mengucapkan salam teknik. Nanti saya pandu 1, 2, 3 lalu kita ngomong salam teknik seperti itu ya Pak. Oke. 1, 2, 3. Salam teknik. Salam teknik. Nah, seperti itu ya teman-teman sobat teknik yang ada di rumah, semoga penjelasan Pak Budi barusan dapat memberi manfaat kepada teman-teman mengenai teknik sumber daya air, kemudian dapat menambah pengetahuan teman-teman sobat teknik yang ada di rumah seperti itu. Saya sampaikan terima kasih juga kepada Pak Budi atas kehadirannya memberikan ilmu dan sharing kepada teman-teman sobat teknik yang ada di rumah Bapak. Semoga Bapak sehat selalu dan sampai jumpa di episode selanjutnya Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak.